Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Puspitasari Abbas dengan NIM 1314-21102. Saya mahasiswa Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Peranan serta Fungsi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional. Baik, langsung saja. Fungsi pemerintah terhadap warganya. Negara sebagai negara politik, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Yang berikut, negara sebagai negara hukum. Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintah berdasarkan kedaulatan hukum, supremasi hukum, dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum atau Mustafa Kamal Pasha dalam Dwi Winarno 2006. Yang berikut, negara sebagai negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintah ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Berikut, negara sebagai negara administratif. Fungsi-fungsi pemerintah selaku pemegang kekuasaan yang didelegasikan oleh rakyat kepadanya seperti fungsi politik, fungsi diplomasi, fungsi penegak hukum, dan lain-lain tetap berlaku. Akan tetapi, di samping semua fungsi tersebut terdapat dua fungsi lagi, yaitu fungsi pengaturan, fungsi pelayanan kepada masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan nasional. Peran selaku stabilisator. Sebagai stabilisator, yaitu pemerintah harus mampu menciptakan adanya keadaan politik, sosial, dan ekonomi yang stabil dan mantap. Di bidang politik misalnya, pemerintah terus berupaya mengamankan dan mempertahankan ideologi negara Pancasila dari segala macam orang-orang, baik di dalam maupun di luar negeri. Di bidang sosial, pemerintah berupaya menamakan nilai dua budaya bangsa yang telah menjadi milik bangsa Indonesia sejak lama, agar masyarakat tidak terpengaruh nilai-nilai lain yang negatif. Di bidang ekonomi, pemerintah berupaya membangun berbagai macam sektor ekonomi secara merata di seluruh daerah guna meningkatkan pendapatan rakyat. Peran sebagai stabilisator ini mencakup yang pertama stabilisator di bidang politik, yang kedua stabilisator di bidang ekonomi, yang ketiga stabilisator di bidang sosial budaya. Berikut peran selaku inovator. Ditinjau dari segi administratif, pembangunan inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting adalah cara berpikir baru. Dengan demikian, selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru tersebut. Teman, metode, sistem, cara berpikir. Prakondisi yang harus terpenuhi agar peran pemerintah sebagai inovator dapat berjalan secara efektif antara lain: yang pertama, pemerintah perlu memiliki tingkat kebebasan yang tinggi. 2. Menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi. 3. Inovasi yang sifatnya konvensional. 4. Inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja. Berikut peran selaku modernisator. Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern. Berbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain ialah kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Keadaan demikian tentu tidak akan terwujud dengan sendirinya. Untuk mewujudkan diperlukan pembangunan yang sistematik, programatis, dan berkelanjutan. Pemerintah bertugas untuk menggiring masyarakat ke arah kehidupan modern seperti itu. Pengalaman banyak menunjukkan bahwa agar pemerintah mampu memainkan peran penting itu, proses modernisasi harus terjadi di lingkungan birokrasi pemerintah sendiri. Berikut peran sebagai pelopor. Telah disebutkan sebelumnya bahwa pemerintah haruslah memulai penerapan inovasi dalam tubuh pemerintah terlebih dahulu. Secara eksplisit, pandangan itu juga berarti bahwa pemerintah harus memainkan peranan selaku pelopor. Aparatur pemerintah harus menjadi panutan atau role model bagi seluruh masyarakat. Berikut peran selaku pelaksanaan sendiri. Tidak semua bidang pembangunan dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri tanpa bantuan atau diserahkan kepada pihak swasta. Antara lain masalah pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan, pembangunan sarana transportasi, dan sebagainya.
Sekian dari saya, ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.